Oke Bapak, sebelumnya perkenalkan, nama saya Terbayu sebagai dokter yang menjaga pada poliklinik pada pagi hari ini. Sebelumnya saya bisa tahu Bapak atas nama siapa, umur berapa nggak Pak? Saya Wong, dokter, umur 27 tahun. Baik, di sini saya ingin mencatat nggak Pak? Bapak Wong, umur 27 tahun. Baik, sebelumnya Bapak tinggal di mana dan status pekerjaannya apa nggak Pak? Saya sekarang tinggal di Denpasar, dokter. Saya bekerja sebagai petani. Oke, sebelumnya Bapak Wong, apa yang bisa saya bantu nih? Saya demam sih dokter, udah tiga hari. Demam 3 hari. Lalu kemarin saya ukur sih sampai 39 derajat ya dokter. Oh, lumayan tinggi ya Pak ya. Di sini setelah saya lihat Bapak merasa demam dan juga Bapak tinggalnya di sekitar pertanian basah ya Bang ya. Iya. Kemudian apakah ada rasa keluhan lain nggak Pak selain dari demamnya? Saya ada nyeri sih dokter sekitar sini gitu dokter. Oh, nyeri di bagian luarti ini ya? Iya betul dokter. Nyerinya itu agak sakit atau gimana Pak? Lumayan mengganggu sih dokter. Bapak sebelumnya apakah pernah bepergian ke tempat yang lain juga? Nggak ada sih dokter. Kemudian saya ingin bertanya Bapak sebelumnya apakah ada riwayat penyakit kronis seperti diabetes maupun lain sebagainya? Nggak ada dokter. Iya, tidak ada. Kalau di rumah apakah ada juga yang memiliki gejala yang mirip dengan dan serupa dengan Bapak? Ibu saya kemarin demam juga sih dokter, tapi udah turun demamnya. Oh, ibu juga demam ya. Baik Bapak, setelah saya melakukan analisis di sini saya mencurigai Bapak terkena salah satu penyakit yaitu penyakit demam denggi, yang dimana itu demam denggi itu disebabkan oleh gigitan sangkatan dari nyamuk Aedes aegypti. Namun di sini saya akan memastikan kembali untuk Bapak apakah Bapak benar-benar terkena denggi atau tidak, yang dimana sebelumnya saya melakukan beberapa pemeriksaan seperti nanti pemeriksaan fisik dan juga tes bendung, yang dimana pada saat melakukan pemeriksaan mungkin agak sedikit kurang nyaman pada Bapak dan juga ada sedikit tekanan pada saat melakukan tes bendung. Apakah Bapak bersedia? Bersedia dokter. Baik Bapak sebelumnya Bapak bisa menyiapkan diri dan bisa berperan di pemeriksaan ini. Saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Baik, ini saya akan menyiapkan alat terlebih dahulu. Yang pertama ada speedometer, kemudian terdapat masker, kemudian terdapat termometer, dan juga terdapat stetoskop, terdapat headphone, tourniquet dan juga handphone. Baik, di sini saya akan melakukan di tangan terus menggunakan handphone terlebih dahulu. Baik, selanjutnya saya akan menggunakan handscoon. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pasien. Baik, saya akan melakukan pemeriksaan suhu pasien menggunakan termometer. Kembali, saya mengecek KCS pasien dan juga tingkat dalam pasien. Ini Bapak bisa dibuka. Dan saya sambil berbincang dengan pasien, bagaimana Pak perasaannya? Baik, tingkat dalam pasien dan KCS pasien itu kompos medis. Dan di sini saya melihat bahwa termometer pasien itu suhunya di angka 39 derajat. Dan saya akan melakukan pemeriksaan fisik khusus pada pasien selanjutnya. Selanjutnya saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik pada Bapak. Yang pertama saya akan melakukan pemeriksaan toraks terlebih dahulu, yang dimana pemeriksaan tersebut ada palpasi, perkusi, dan juga auskultasi, dan juga terdapat inspeksi juga pada saat awal saya melakukan pemeriksaan. Namun pada saat itu saya ingin memberitahukan pada Bapak bahwa pada saat pemeriksaan saya izin meminta Bapak untuk membuka pakaian Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bisa ya dokter. Baik, Bapak bisa dibuka dulu pakaiannya. Baik, di sini saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdapat purpura dan juga apakah dada pasien tersebut simetris dan tidak terdapat pigeon chest. Baik, di sini saya melihat dada pasien normal. Selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada pasien untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada saat naik nafas. Berapa pada saat naik nafas? Naik nafas lagi. Baik, di sini pada saya melakukan palpasi, saya tidak terdapat melihat adanya abnormalitas pada bagian toraks pasien. Baik, di sini saya akan melakukan perkusi pada bagian toraks pasien. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya abnormalitas. Baik, di sini saya akan melakukan auskultasi untuk mengetahui apakah terdapat suara bising pada pasien dan juga menilai suara detak jantung pasien. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya abnormalitas pada saat melakukan auskultasi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik abdomen kepada pasien, yang dimana sama juga namun ada beberapa perbedaan sedikit. Yang pertama itu ada pemeriksaan inspeksi, kemudian auskultasi, kemudian perkusi dan juga palpasi. Selanjutnya saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu untuk mengetahui apakah terdapat adanya deformitas ataupun dan sebagainya yang abnormalitas pada bagian abdomen pasien. Di sini saya tidak melihat adanya abnormalitas. Selanjutnya di sini saya akan melakukan auskultasi untuk mengetahui suara bising khusus pasien. Baik, di sini saya mendengar suara bising khusus pasien itu masih suara bising khususnya normal, tidak terjadi abnormalitas. Selanjutnya di sini saya akan melakukan perkusi untuk mengetahui batas hati paru pasien dan juga batas ginjal pasien. Kalau ini Pak. Baik, di sini saya tidak menemukan adanya abnormalitas, yang dimana batas organ pasien itu masih normal dan tidak terdapatnya ada abnormalitas. Selanjutnya di sini saya akan melakukan palpasi, apakah palpasi ringan terlebih dahulu untuk kembali melihat wajah pasien apakah menjaringai pada saat saya melakukan palpasi. Lanjut Pak.
Baik, di sini saya tidak menemukan adanya abnormalitas yang dimaksud. Jadi, berdasarkan melakukan pemeriksaan fisik thorax dan abdomen, di sini saya tidak dapat menemukan abnormalitas pada bagian dada dan perut juga pasien. Maka dari itu, saya akan lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya, yaitu pemeriksaan bentuk di sini. Sebelumnya Bapak bisa kembali memakai pakaian napas seperti semula, Bapak. Baik, selanjutnya saya sudah memastikan bahwa saya sudah berada di sebelah kanan pasien. Sebelum itu, Bapak, saya akan melakukan pengecekan tensi darah dulu kepada Bapak, dan mungkin pada saat melakukan pemompaan akan terasa sedikit kurang nyaman. Apakah Bapak bersedia? Siap. Baik, di sini saya akan persiapkan alat dulu ya. Pertama saya akan membuka siklus manometernya dan memastikan kunci katupnya sudah terbuka dan memastikan bahwa simulator berfungsi dengan baik. Selanjutnya di sini saya akan menyiapkan stetoskopnya. Kemudian Bapak, saya minggirkan dulu tangan bunyi. Selanjutnya saya akan melakukan pengasah manset pada bagian mediana 7 biti pasien, sekitar di atasnya dua jari. Selanjutnya saya akan mencari tekanan sistolik pada pasien terlebih dahulu dengan menaruh lengan saya di bagian arteri radialis pasien. Baik, di sini saya sudah mengetahui bahwa tekanan sistolik pada pasien itu menghilang di angka 120. Dan saya menambahkan 30. Baik, tekanan sistolik pada pasien berada di angka 120. Selanjutnya saya akan mencari tekanan darah pasien dengan menaruh stetoskop bagian diafragma di bagian arteri brachialis pasien. Masih nggak, Pak? Kemudian saya akan menambahkan 30 mm hidrogerum untuk mengetahui seberapa besar tekanan darah pasien. Baik, saya tambahkan, Pak. Kemudian saya akan menurunkannya secara perlahan 3-5 mm hidrogerum per detik. Baik, di sini sudah mendengarkan tekanan korpos 1 pasien yaitu berada di angka 110 dan tekanan dan suara korpos akhir pasien itu menghilang di angka 70. Yang mana itu berarti tekanan sistolik pasien dan diastolik pasien itu berada di angka 110/70. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan tes rangkulit atau tes bendung, yang dimana tes ini berfungsi untuk mengetahui atau tes provokasi untuk mengetahui apakah terdapat pendarahan yang atau petiki di dalam lengan Bapak, yang dimana nanti akan saya hitung, dan yang dimana ini berfungsi untuk mengetahui apakah Bapak ada dicurigai terkena dari penyakit demam tinggi fisiologi Bapak. Mungkin nanti akan sedikit kurang nyaman karena nanti akan saya tahan tes bendungnya ini selama 5-10 menit, dan Bapak orang dewasa mungkin nanti akan sekitar 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, sebelum itu di sini saya akan membuat lingkaran terlebih dahulu yang berdiameter 2,5 cm di bawah 2 inci di bawah mediana antibiotik pasien. Penting Bapak. Jadi saya sudah membuat lingkarannya. Selanjutnya dari hasil historik dan diastolik pasien tadi, untuk mengetahui rata-rata dari tekanan darahnya pada saat melakukan tes bendung, yaitu status tadi histoliknya ditambah dengan diastolik dibagi 2, di mana sistemnya 110 dan kemudian diastoliknya 70, jadi 180 dibagi 2 jadi 90. Jadi nanti saya akan menahan tes bendung tersebut di angka 90 mm hidrogerum secara yang kurang lebih 10 menit, Bapak. Kemudian jika Bapak merasa sudah sedikit tidak nyaman atau merasa sudah sedikit kesemutan, Bapak bisa lakukan kepada saya. Ini Bapak. Ini saya sudah menjaganya di angka 90 mm hidrogerum dan saya akan menunggunya selama 10 menit. Baik, setelah sudah 10 menit akan saya turunkan kembali dan kemudian menunggu sekitar 2 menit untuk melihat apakah terdapat petiki, yang dimana saya akan menghitung pertama di bagian lingkaran. Jika terdapat petiki yang di dalam lingkaran mungkin itu terdapat 10 atau lebih dari 10, itu berarti menunjukkan positif dari tes rangkulit. Baik, ini saya akan memperhatikan alat yang saya gunakan. Bapak bisa kembali lagi ke meja. Bapak, bagaimana perasaannya, Pak? Baik, Dokter. Baik, setelah saya melakukan pemeriksaan fisik tadi, di sini saya menemukan bahwa petiki Bapak itu nilai 12, di mana itu lebih dari angka normalnya. Jadi di sini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang lainnya, yang mana nanti Bapak saya hadirkan untuk rumah sakit, nanti saya berikan kepada perawat agar menyiapkan ruangan untuk Bapak. Kemudian nanti juga saya akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang seperti menggunakan pemeriksaan NS1 karena Bapak masih demam 3 hari. Apakah Bapak bersedia? Baik, Bapak, nanti saya akan siapkan yang sebagainya, dan juga Bapak tolong dijaga kesehatannya. Kemudian apakah ada pertanyaan dari Bapak? Baik, Bapak, nanti bisa diurus sana. Terima kasih, Bapak. Semoga Bapak sembuh. Terima kasih, Dokter.